Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Bersama saya Habibullah, kita akan membahas materi Animalia bagian vertebrata. Silakan simak video berikut sampai selesai dan silakan dicatat jika ada hal-hal yang penting. Sistem klasifikasi hewan vertebrata. Secara umum, hewan vertebrata terbagi atas 5 kelas. Yang pertama yaitu kelas Pisces, kelas Amfibi, kelas Reptilia, kelas Aves, dan Mamalia. Pada klasifikasi terbaru, Pisces terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Agnatha, kelas Chondrichthyes, dan kelas Osteichthyes. Untuk kelas amfibi terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Apoda, ordo Urodela, dan ordo Anura. Untuk kelas reptilia terbagi atas 4 ordo, yaitu ordo Opidia, ordo Crocodilia, ordo Lacertilia, dan ordo Selonia. Untuk kelas Aves, terdiri atas 12 ordo, yaitu ordo Struthioniformes, ordo Casuariformes, ordo Apterigiformes, ordo Procellariformes, ordo Pelesaniformes, ordo Sisoniformes, ordo Anseriformes, ordo Strigiformes, ordo Falconiformes, ordo Galliformes, ordo Columbiformes, dan yang terakhir yaitu ordo Psittaciformes. Untuk kelas mamalia terdiri dari 8 ordo, yaitu ordo Monotremata, ordo Marsupialia, ordo Insectivora, ordo Chiroptera, ordo Rodentia, ordo Carnivora, ordo Proboscidae, dan yang terakhir yaitu ordo Primata. Sistem klasifikasi yang kita bahas tadi merupakan sistem klasifikasi menurut buku ajar kelas 10 yang kalian gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas sistem klasifikasi menurut jurnal milik Michael T. Ruggiero. Menurut Michael T. Ruggiero, subfilum vertebrata terbagi atas 2 infrafilum, yaitu infrafilum Agnatha dan infrafilum Gatoschmata. Infrafilum Agnatha terdiri atas 2 kelas, yang masing-masing memiliki 1 ordo, yaitu kelas Cephalopsidomorphi yang memiliki ordo Petromyzoniformes dan kelas Myxini yang memiliki ordo Myxiniformes. Untuk infrafilum Gatoschmata terbagi atas 4 superkelas. Superkelas yang pertama yaitu Actinopterygii, superkelas yang kedua yaitu Chondrichthyes, yang ketiga yaitu superkelas Sarcopterygii, dan yang keempat adalah superkelas Tetrapoda. Oke, kita langsung ke superkelas yang pertama yaitu superkelas Actinopterygii. Superkelas ini terbagi atas 4 kelas, yaitu kelas Chondrostei, kelas Cladistei, kelas Holostei, dan kelas Teleostei. Untuk kelas Chondrostei terdiri atas 1 ordo, yaitu ordo Acipenseriformes. Untuk kelas Cladistei terdiri juga dari 1 ordo, yaitu ordo Polypteriformes. Kelas Holostei terdiri atas 2 ordo, yaitu ordo Amisformes dan
ordo Lepidosteiformes. Dan untuk kelas Teleostei terdiri dengan jumlah total 60 ordo dari ordo Acanthuriformes sampai ordo Zeiformes. Oke, kita ke superkelas yang kedua yaitu Chondrichthyes. Superkelas ini terdiri atas dua kelas, yaitu kelas Elasmobranchi dan kelas Holocephali. Kelas Holocephali terdiri atas satu ordo, yaitu ordo Chimaeriformes. Untuk kelas Elasmobranchi terdiri atas jumlah 12 ordo, mulai dari ordo Chacharinformes hingga ordo Torpediniformes. Oke, di sebelah kanan selanjutnya ada superkelas Sarcopterygi yang terdiri atas dua kelas, yaitu kelas Coelacanth dan kelas Dipnoi. Kelas Coelacanth terdiri atas satu ordo, yaitu ordo Coelacanthiformes, dan kelas Dipnoi terdiri atas dua ordo, yaitu Ceratodontiformes dan ordo Lepidosiredonformes. Superkelas yang terakhir yaitu superkelas Tetrapoda terdiri atas tiga kelas, yaitu Mamalia, Reptilia, dan kelas Amphibia. Untuk kelas Amphibia terdiri atas tiga ordo, yaitu ordo Anura, Caudata, dan Gymnoponia. Untuk kelas Mamalia terbagi atas dua subkelas, yaitu subkelas Theria dan subkelas Prototheria. Subkelas Prototheria terdiri atas satu ordo, yaitu ordo Monotremata. Untuk subkelas Theria terbagi lagi menjadi dua infrakelas, yaitu infrakelas Marsupialia dan infrakelas Placentalia. Infrakelas Marsupialia terdiri atas 7 ordo, yaitu yang pertama ordo Dasyuromorphia, Didelphimorphia, Diprotodontia, Microbiotheria, Notoricetemorphia, Paucituberculata, Paramelemorphia. Kemudian untuk infrakelas Placentalia terdiri atas 20 ordo, dimulai dari ordo Afrosoricidia hingga ordo Tubulidentata. Oke, kelas selanjutnya yaitu kelas Reptilia. Kelas ini terbagi atas 5 subkelas, yaitu subkelas Aves, subkelas Rhinchocephalia, subkelas Crocodilomorpha, subkelas Squamata, dan subkelas Testudinata. Kita ke subkelas Aves terlebih dahulu. Subkelas Aves terbagi antar 2 infrakelas, yaitu infrakelas Neognathae dan infrakelas Paleognathae. Infrakelas Paleognathae terbagi atas 5 ordo, yaitu ordo Apterigiformes, Casuariformes, Reiformes, Strutioniformes, dan Tinamiformes. Infrakelas Neognathae terbagi menjadi 2 superordo, yaitu Galoenseri dan superordo Neoaves. Superordo Galoenseri terbagi atas 2 ordo, yaitu ordo Anseriformes dan ordo Galliformes. Untuk superordo Neoaves terbagi menjadi 34 ordo, mulai dari ordo Accipitriformes hingga ordo Trogoniformes. Selanjutnya ada subkelas Crocodilomorpha yang hanya terbagi menjadi 1 ordo, yaitu ordo Crocodilia. Subkelas selanjutnya ada subkelas Rhinchocephalia yang juga hanya terbagi menjadi 1 ordo, yaitu ordo Sphenodonta. Dan lalu ada subkelas Squamata yang terbagi menjadi 6 ordo, yaitu ordo Anguimorpha, ordo Geckota, ordo Serpentes, ordo Inguania, ordo Sympsoidea, dan ordo Lacertoidea. Lalu, subkelas yang terakhir yaitu Testudinata yang hanya terbagi menjadi 1 ordo, yaitu ordo Testudines.
Tadi merupakan penjelasan sistem klasifikasi dari hewan vertebrata. Selanjutnya, kita akan membahas materi terkait dengan karakteristik dan peran dari masing-masing kelas vertebrata. Kita masuk ke karakteristik hewan vertebrata. Untuk kelas yang pertama, yaitu kelas Pisces, memiliki ciri-ciri hidup di air, bernafas dengan insang, berdarah dingin atau poikilotermik, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki ekor, sirip, operkulum atau penutup insang, gurat sisih, dan gelembung renang. Seperti yang dijelaskan pada klasifikasi tadi, bahwa Pisces terbagi atas 3 kelas, yaitu Osteichthyes atau ikan bertulang sejati, Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, dan kelas Agnatha. Kelas Osteichthyes memiliki ciri-ciri dengan memiliki rangka yang tersusun dari tulang sejati dan memiliki penutup insang atau operculum. Berkembang biak dengan cara bertelur dan fertilisasi eksternal. Semua hewan hidup di air tawar dan air laut. Untuk kelas Chondrichthyes atau bertulang rawan, mempunyai rangka yang tersusun atas tulang rawan dan tidak memiliki penutup insang. Berkembang biak dengan cara bertelur dan mengalami fertilisasi internal. Hampir semua hidup di laut dan sebagian di air tawar. Untuk kelas Agnatha, semua jenis ikan ini tidak memiliki rahang, sirip yang tidak berpasangan, dan rangka tubuh terdiri dari atas tulang rawan. Berikut contoh dan peranan Pisces bagi kehidupan. Untuk contoh dari kelas Osteichthyes atau ikan bertulang sejati, yaitu ada ikan lele dengan nama latin Claridae, ikan maskoki dengan nama latin Carassius auratus, dan ikan belidah dengan nama latin Chitallopis. Untuk contoh dari kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, ada ikan pari dengan nama latin Batoidea, dan ikan hiu dengan nama latin Selachimorpha, dan ada ikan cucut dengan nama latin Rhizoprionodon acutus. Peranan Pisces bagi kehidupan. Daging ikan yang berprotein tinggi dapat menjadi asupan bagi manusia. Lalu, beberapa ikan yang cantik dapat dijadikan ikan hias yang dimasukkan ke dalam akuarium. Serta kulit ikan dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan tas. Kelas selanjutnya yaitu ada kelas amfibi. Kelas amfibi ini memiliki ciri-ciri dengan hidup di 2 habitat yaitu air dan darat, bersifat poikilotermik atau berdarah dingin, bernafas menggunakan insang pada fase larva dan berudu, serta menggunakan paru-paru pada fase dewasa, berkembang biak dengan cara bertelur dan fertilisasi eksternal. Amfibi terbagi menjadi 3 ordo yaitu Anura, Urodela, dan Apoda. Untuk ordo Anura, contoh hewannya yaitu katak hijau. Untuk ordo Urodela, contoh hewannya yaitu salamander. Dan untuk Apoda, contoh hewannya yaitu Caecilians. Peran amfibi bagi kehidupan yaitu sebagai sumber makanan bagi hewan vertebrata lainnya. Dan contohnya yaitu katak hijau sebagai sumber protein yang dapat dikonsumsi untuk bagi manusia. Lalu amfibi sendiri itu berfungsi untuk mengatur populasi serangga dalam rantai makanan. Selanjutnya ada kelas reptilia. Reptilia memiliki ciri-ciri dengan tubuh dilindungi oleh kulit bersisik yang berasal dari zat tanduk, bersifat poikiloter atau berdarah dingin, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar, bernafas dengan menggunakan paru-paru, fertilisasi internal pada induk betina, dan ada yang memiliki kaki 4 seperti buaya dan melata seperti ular. Reptilia terbagi menjadi 4 ordo, yaitu ordo Opidia, yang contoh hewannya yaitu ada ular, ordo Crocodilia,
contoh hewannya yaitu buaya, ordo Lacertilia dengan contoh hewan yaitu kadal, dan ordo Chelonia dengan contoh hewan yaitu kura-kura. Peran reptilia bagi kehidupan yaitu sebagai predator utama dalam rantai makanan dan sebagai bahan baku kerajinan seperti kulit buaya yang digunakan dalam pembuatan tas, sepatu, dan sebagainya. Lalu sebagai bahan makanan di mana contohnya yaitu daging ular dipercaya berkhasiat untuk mengobati suatu penyakit. Kelas berikutnya yaitu kelas Aves. Ciri-ciri kelas Aves yaitu terdapat bulu yang meliputi seluruh tubuh. Tubuh terdiri dari ekor, badan, leher, dan kepala, bernafas dengan paru-paru, memiliki pundi-pundi udara yang berguna saat dia terbang, berdarah panas atau homotermik, berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut beberapa ordo serta contoh dari kelas Aves. Yang pertama yaitu ordo Strutioniformes, contohnya yaitu burung unta dengan nama latin Strutio camelus. Lalu ordo Casuariformes dengan contohnya yaitu burung kasuari dengan nama latin Dromiceus sp. Lalu ordo Apterigiformes, contohnya yaitu burung kiwi dengan nama latin Apteryx sp. Lalu ada ordo Procellaniformes, contohnya yaitu albatros kecil dengan nama lain albatros. Lalu ada ordo Ciciniformes, contohnya yaitu burung flamingo dengan nama latin Poenisopterus. Lalu ada ordo Anseriformes dengan contohnya yaitu bebek liar dengan nama latin Anas sp. Lalu ada ordo Falconiformes, contohnya yaitu elang dengan nama latin Falcon sp. Lalu ada ordo Palesaniformes, contohnya yaitu burung camar dengan nama latin Morus bassana. Lalu ada ordo Psittaciformes, contohnya yaitu burung kakak tua dengan nama latin Cactua jp. Lalu ada ordo Strigiformes, yaitu ada contohnya yaitu burung hantu dengan nama latin Bubo sp. Lalu ordo Galliformes, contohnya yaitu ayam kampung dengan nama latin Gallus gallus. Lalu ordo Columbiformes, yaitu contohnya burung merpati dengan nama latin Columba fasciata. Peran Aves bagi kehidupan. Beberapa burung yang memiliki suara merdu dapat dijadikan sebagai hiburan manusia. Lalu, telur serta daging dari Aves yang memiliki protein yang tinggi dapat dijadikan sebagai bahan makanan manusia. Serta Aves sendiri sebagai predator alami dalam rantai makanan. Kelas yang terakhir yaitu kelas Mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri dengan mempunyai kelenjar susu, perkembangan otak yang paling sempurna, berdarah panas atau homotermik, mempunyai alat gerak berupa kaki sedangkan yang hidup di air berupa sirip, bernafas dengan paru-paru dan peredaran darah tertutup, tubuh atau kulitnya ditumbuhi rambut dan menghasilkan kelenjar keringat, dan reproduksi dengan cara melahirkan. Berikut beberapa ordo serta contoh dari kelas Mamalia. Yang pertama ada ordo Monetremata dengan contohnya yaitu Platypus dengan nama latin Ornithorhynchus anatinus. Lalu ada ordo Marsupialia dengan contoh hewan yaitu kanguru dengan nama latin Macropus sp. Lalu ordo Insectivora, contohnya yaitu tikus curut dengan nama latin Suncus marinus. Lalu ada ordo Chiroptera atau contoh hewannya yaitu kelelawar dengan nama latin Rhinolopus affinis. Lalu ada ordo Rodentia, contohnya yaitu marmut dengan nama latin Cavia cobaya.
Lalu ada ordo Carnivora, contohnya yaitu anjing dengan nama latin Canis familiaris. Lalu ordo Proboscidae, contohnya yaitu gajah dengan nama latin L. pars sp. Lalu ada ordo Primata, contohnya yaitu simpanse dengan nama latin Troglodytes sp. Peran mamalia bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan, contohnya yaitu daging sapi, kambing, dan mamalia lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia. Lalu, sebagai bahan pakaian, contohnya yaitu benang wol yang terbuat dari bulu domba, dan juga dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan, seperti pemanfaatan gigi, tulang, dan kulit dari mamalia sendiri. Agar teman-teman makin memahami materi ini, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, diberikan ciri-ciri Pisces, kita diminta memberikan pernyataan yang menjadi ciri ikan pada soal. Kita tahu, gambar ikan pada soal adalah ikan mas, yang termasuk kelompok Osteichthyes. Yang ciri-cirinya, rangka tersusun atas tulang sejati, memiliki penutup insang, berkembang biak dengan cara bertelur dan fertilisasi eksternal. Jadi, yang merupakan ciri-ciri ikan mas adalah pernyataan nomor 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar yaitu D. Diberikan pernyataan tentang vertebrata, kita diminta menentukan pernyataan yang merupakan ciri khas hewan yang ditunjukkan pada soal. Gambar pada soal merupakan buaya dan ular yang termasuk kelas reptilia. Dan ciri-ciri dari reptilia yaitu tubuh ditutupi sisik, bernafas dengan paru-paru, bersifat poikiloterm, fertilisasi internal, dan berkembang biak secara ovivar dan ovovivivar. Jadi, yang menunjukkan ciri reptilia yaitu nomor 1, 2, dan 4. Jawabannya yaitu B. Di sini, kita diperlihatkan beberapa ordo dan diminta untuk menentukan ordo dari kelas Dipnoi menurut klasifikasi milik Michael T. Ruggiero. Perlu kita ketahui bahwa kelas Dipnoi merupakan bagian dari superkelas Sarcopterygii. Kelas Dipnoi terdiri atas dua ordo yaitu ordo Ceratodontiformes dan ordo Lepidosirenoformes. Jadi, jawaban yang benar yaitu C, 2 dan 4. Pada soal terakhir, kita diperlihatkan peranan dari salah satu kelas hewan vertebrata. Di sini, kita diminta untuk menentukan dari manakah kelas hewan tersebut. Dari pernyataan bulu yang dimanfaatkan sebagai bahan pakaian seperti pembuatan wol, bahwa kita ketahui benang wol sendiri terbuat dari bulu domba. Domba merupakan bagian dari kelas Animalia dan jawaban yang benar yaitu A.